ada personal yang melihat bahwa bentuk bunga bank itu tidak lari riba, tetapi seluruh sebuah mereka pertama fatwa personal, kemudian menyalahi lembaga. Maka fatwa-fatwa seperti ini namanya fatwa syaz. Syaz itu apa? Nyeleneh. Semua dia muncul gitu. Maka fatwa-fatwa syaz ini tidak boleh kita. Apalagi ada lagi kaidah. Kalau seandainya berbeda ulama antara halal dan haram, kemudian berat unsur haramnya, maka ini syubhat. Maka wajib kita menghindarinya, itu minimal. Ya. Jadi masalah riba ini itu minimal. Nah, ini fatwa bersama. Yang kedua tadi adalah masalah perbedaan pendapat ulama tentang hukum. Dia ingat ya, bukan hukum riba, tetapi hukum bunga. Ya. Seluruh ulama sepakat mengatakan, dan itu ijma, bahwa riba itu adalah haram. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Apakah bunga bank itu riba atau tidak? Kan di situ. Kan namanya bunga katanya, kan berbunga-bunga. Gitu. Jadi mereka tidak ada menamakan riba. Kalau disebut kamu saya ambil riba, atau kan tidak mau orang itu, maka diganti namanya. Berarti uang kamu ini akan berbunga. Kan itu. Jadi sebenarnya ya awal-awalnya semua ulama boleh katakan sepakat. Tapi ingat ya, kalau untuk lembaga maka itu kembali lagi kita kepada ijtihad jama'i. Yang saya tahu seluruh lembaga fatwa di seluruh dunia. Lembaga ya. Mereka mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba. Ya, karena definisi riba itu kan adalah sederhana, bahwa riba itu adalah pertama riba yang terjadi pada transaksi kredit. Kredit ini ada namanya pinjam meminjam, meminjamkan uang, setelah itu mengembalikan uang dengan imbalan bunga, imbalan tambahan daripada pinjaman modal. Inilah yang riba. Kalau disyaratkan dari awal, tambahan itu ini saya pinjamkan kepada kamu, sudah bentuk riba itu. Sekarang coba kalau kita jawab, jadi kalau ada orang minjam sama kita, Pak pinjamkan uang saya 1 juta, kapan kamu kembalikan? 6 bulan lagi. Ya sudah, ini uang tapi nanti kembalikan umpamanya 1.200.000, kembalikan syarat. Siap kamu kembalikan? Siap. Ini pinjaman. Itu sepakat ulama mengatakan yang bentuk begitu itu adalah riba. Dan itu namanya kalau disyaratkan dari awal, itu namanya riba qard. Namanya riba qard. Tapi ada lagi tidak mensyaratkan dari awal, tetapi syarat itu, tambahan itu baru ada ketika yang meminjam tidak mampu membayar angsurannya. Karena salah satu bentuk pinjaman ada yang dibayar sekaligus pada masa yang disepakati, ada yang transaksinya secara angsuran, diangsur. Kapan dimanfaatkan riba? Awalnya dia tidak, berapa kau pinjam? 10 juta, ini sudah ambil. Berapa lama? Tapi Pak, selama 2 tahun saya bayar ya, dengan diangsur setiap bulan sekian.
Barangkali setiap bulan itu normal selama sebanyak 10 juta dibagi-bagi setiap bulan. Di mana dia memanfaatkan riba? Ketika setiap bulan yang meminjam tidak mampu membayar pinjaman cicilannya. Ketika tidak dia mampu membayar cicilannya pada setiap bulan, maka pihak yang meminjam mengatakan tak ada masalah, kami beri kamu tangguh, tetapi kamu dibebankan tambahan setiap keterlambatan. Bisa saja dengan nominal, bisa saja dengan persentase. Umpamanya 3%, tambah 3%, 3%. Dan biasanya orang Arab ini namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini. Orang Arab biasanya dahulu riba inilah yang tren. Jadi mereka mencari peluang penambahan itu pada penangguhan. Kesempatan orang lemah tidak bisa, di situ masuk dia mengambil keuntungan. Maka kalau ada orang yang minjam sama dia, lihatnya wajahnya. Ini wajah orang mampu atau tidak? Kalau wajah orang mampu dia tidak mau. Dicari-carinya wajah, ya tahu dia ini wajah nanti ini pasti gagal cicilan ini katanya. Di situ dia masuk. Maka ini riba jahiliyah. Kalau seandainya dari awal transaksi sudah ada tambahan pula, kemudian setiap keterlambatan dalam angsuran dibebankan pula, berkumpullah dua, itu jadi masalah. Kemudian apa lagi? Uang yang diberikan dimanfaatkan pula. Berkumpullah 3 riba. Riba qard, riba jahiliyah, riba manfaat. La ilaha illallah. Maka ini zalim di atas zalim. Sekarang kalau kita tanya, bank seperti ini enggak? Itu masalah. Ada personal yang melihat bahwa bentuk bunga bank itu tidak lari riba, tetapi seluruh sebuah mereka pertama fatwa personal, kemudian menyalahi lembaga. Maka fatwa-fatwa seperti ini namanya fatwa syaz. Syaz itu apa? Nyeleneh. Semua dia muncul gitu. Maka fatwa-fatwa syaz ini tidak boleh kita. Apalagi ada lagi kaidah. Kalau seandainya berbeda ulama antara halal dan haram, kemudian berat unsur haramnya, maka ini syubhat. Maka wajib kita menghindarinya, itu minimal. Ya. Jadi masalah riba ini itu minimal. Bapak tadi sudah tahu terjadi tapi perbedaan ini perbedaan syaz. Tapi mayoriti majelis ulama kita semuanya bawa bunga. Itulah sebabnya maka para lembaga-lembaga majelis ulama itu mereka tidak cukup mengatakan haram. Tapi yang penting bagi kita umat butuh bank. Sekarang bank yang ada hanya konvensional, bank riba. Maka apa yang dilakukan oleh majelis ulama bekerja sama dengan pemerintah setempat. Maka majelis ulama bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat bank syariah. Maka cukup dengan adanya bank syariah berarti mereka sudah mengakui konvensional itu riba. Kalaulah seandainya tidak diakui riba, ngapain pula membuat-buat nambah biaya aja. Akan itu. Wallahu a'lam bishawab. Masuk waktu? Belum kan? Itu ya. Tadi ada pertanyaan lagi. Saya tidak dengar tadi apa masalahnya. Ini dari M. Yasir tadi tentang hukum riba juga sebenarnya dalam pembelian kredit sepeda motor. Beliau mengatakan sudah bertobat, namun ternyata adiknya juga melakukan hal yang sama. Tugas dakwahnya dia. Iya. Leasing ya. Biasa leasing ini bertanya.
sudah terlibat di leasing-leasing yang ada riba. Sebenarnya leasing ini tidak ada masalah, kan itu kan kredit. Maka jual beli kredit ini secara prinsip umum tidak ada masalah selama tidak mengandung riba. Kredit yang bermasalah itu kredit yang mengandung riba. Bagaimana kredit yang mengandung riba? Nah itu kan kalau harga tidak ada masalah. Berapa tingkat harga? Ini motor. Nah, motor ini ditawarkan oleh showroom. Ada harga cash, ada harga kredit. Kredit ini juga macam-macam. Ada kredit setahun, ada kredit 2 tahun, ada kredit 3 tahun. Kemudian berapa uang mukanya? Ada pula yang uang mukanya 0. Nah, ini kan cukup BPKP saja katanya. Kan itu. Nah, sekarang harganya kan beda-beda itu. Nah, kalau yang ngambil ini silakan. Tetapi syaratnya pertama sekali ketika terjadi transaksi harus jelas kita mengambil kredit yang berapa tahun. Maka tidak boleh saya beli motor tapi nanti lihatlah uang saya. Kalau uang saya ada nanti saya kredit saya sekian kredit. Jadi tidak jelas setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah ini tidak boleh kredit seperti ini. Maka harus pasti kredit mana jangkanya. Kedua, tidak boleh ada syarat kalau seandainya penangguhan keterlambatan angsuran, di situ ada syarat kamu dibebankan tambahan, persen tambahan. Maka tambahan itu adalah riba. Nah, sekarang kan jadi masalah, saya sudah kredit nih Pak Ustaz, gimana caranya ini? Nah, dibalikkan lagi, tidak ada masalah. Kan tadi kan dalam memang kita sebenarnya dari awal tidak boleh kalau sudah ada syarat itu menghindar kita cari nanti yang akadnya syariah. Tetapi kalau sudah terlibat, sudah ansuran, maka ada solusi oleh ulama. Apa solusinya? Diusahakan selalu jangan pernah menangguhkan supaya tidak kena membayar denda. Jadi usahakan saja. Maka di hari itu kayaknya di bulan ini tidak ada uang, ya pinjamlah kepada orang dulu untuk membayar angsuran. Pinjam kepada orang dulu yang tidak ada bunga supaya kita tidak kena riba. Itu solusinya oleh ulama. Kalau sudah kadong transaksi, maka selesaikan saja dengan cara begitu, teruskan, tapi usahakan jangan pernah kena membayar bunga. Karena kalau kredit itu tidak ada pembayaran bunga, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita tidak boleh terlibat sebenarnya di situ karena ada syarat dari A. Itu yang membuat leasing itu. Kalau seandainya dia tidak ada syarat, beban biaya, angsuran begini, harga begini, ya sudah. Dan tidak ada kita menangis syarat kalau terlambat begini. Nah itu kalau ada itu yang menjadi masalah. Kalau tidak ada masalah. Maka kredit itu kredit yang sah. Nah, jadi caranya bagaimana? Jangan pernah terlambat, itu aja, supaya tidak kena beban. Kena bunga yang kita bayar itu, maka Allah melaknat yang memberi riba, yang mengambil riba, yang mencatat riba. Semuanya kena dalam prosedur itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung nanti setelah Isya, Bapak Ibu sekalian, dan kita sekarang siap-siap untuk sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.